Wow, it's amazing. 147 kasus barang haram diungkap sepanjang 2025. Angkanya naik, grafiknya menanjak, konferensi pers pun digelar rapi. Tapi di balik angka yang dipajang di meja Mapolres, warga Sampang justru makin gelisah. Ini prestasi atau alarm keras yang diabaikan terlalu lama? Barang bukti menumpuk, serbuk kristal, pil warna-warni, hingga obat keras. Kecamatan demi kecamatan disebut rawan. Sampang Kota, Ketapang, Sukobena, Camplong, dan Robetal. Nama-nama ini bukan sekedar titik di peta, tapi ruang hidup anak-anak muda yang kini akrab dengan pil dan serbuk putih. Dan lucunya, setiap tahun kasus ini naik, tapi barang haram tak pernah benar-benar turun. Yang ditangkap silih berganti, yang besar tetap misteri. Publik pun bertanya dengan nada pedas, apakah perang ini benar-benar memburu bandar atau sekedar rajin memanen angka? Publik menuntut keberanian lebih, transparansi, pengembangan jaringan besar, dan pencegahan serius harus berjalan, bukan hanya penindakan musiman. Jika Sampang sudah darurat, maka diam adalah candu paling berbahaya. Saatnya warga ikut bersuara, mengawasi, dan menolak normalisasi narkoboy di tanah sendiri. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Pupuk subsidi untuk petani atau untuk diselundupkan? Harga pupuk subsidi di Sampang kini tembus 150.000 per sak, bahkan lebih. Murah katanya subsidi, tapi di lapangan rasanya seperti pupuk premium edisi langka. Petani menjerit, mahasiswa pun bergerak. Puluhan mahasiswa mendatangi kantor Disperta Sampang, menagih jawaban, kenapa pupuk subsidi bisa dijual di atas HIT. Aksi ini bukan tanpa alasan. Di saat petani kesulitan pupuk, justru beredar dugaan pupuk subsidi diselundupkan keluar Madura. Truk-truk bermuatan pupuk melaju mulus, seolah jalan tol dibuka khusus untuk mafia pupuk. Publik pun bertanya, apakah ini murni ulah oknum atau ada kong kali kong rapi antara distributor dan PT Pupuk Indonesia? Pernyataan pejabat yang meminta waktu dan tempat terdengar klise. Rakyat sudah terlalu sering diberi janji, bukan solusi. Jika pupuk subsidi terus bocor, lalu siapa yang sebenarnya disubsidi? Petani atau jaringan gelap yang bermain di balik gudang? Ini bukan sekedar soal harga, tapi soal keberpihakan. Negara harus hadir, bukan sekedar jadi penonton. Terus kawal distribusi pupuk, jangan diam. Laporkan dan paksa negara bertindak. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. MBG atau makan bikin geram? Katanya program nasional, katanya bergizi, tapi yang tiba di pencir telelah Camplong Sampang Madura justru bikin dahi berkerut dan perut ya tetap kosong. Program makanan bergizi gratis yang digadang-gadang jadi penyelamat gizi anak bangsa di sini berubah rupa jadi paket hemat akhir bulan. Bayangkan, jatah 1 minggu hanya berisi 2 susu kotak, sepotong roti, biskuit, keju slice, dan 1 buah. Bukan per hari, tapi 6 hari belajar. Ini bekal piknik atau asupan gizi ya? Hitung-hitungan sederhana menunjukkan nilai paket tak sampai 20.000, padahal anggaran per siswa disebut mencapai 15.000 per hari. Sisanya kemana? Jangan-jangan nyasar ke perut lain yang lebih kenyang. Tak ada nasi, tak ada lauk berprotein, apalagi sayur segar. Yang ada hanyalah camilan, dibungkus rapi, dibagi seminggu sekali. Skema ini diduga ngawur dan menampar logika gizi. Ironisnya, pengawasan katanya dimulai sejak distribusi. Tapi di lapangan, pengawasan seperti diet. Niat ada,
praktek nihil. Ingat, MBG bukan program asal jadi, tapi hak anak-anak kita untuk hidup lebih sehat. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Warga menagih, patung sapi membisu. 3,3 miliar untuk patung sapi yang berjejer di alun-alun Trunojoyo Sampang. Angka yang bikin mata melotot, apalagi saat pengrajin mengaku biaya realnya paling banter 450 juta rupiah. Sisanya kemana ya? Disinilah cerita mulai ganjil, seperti sapi mendadak pandai bersembunyi. Laporan dugaan markup sudah masuk. Satreskrim Polres Sampang bahkan mengeluarkan SP2HP pada tanggal 17 Desember 2025. Saat itu, aparat tanpa bersemangat seperti start lomba lari. Tapi setelah peluit awal, lintasan mendadak sepi. Tahun berganti, kabar pun menguap. Tak ada penjelasan, tak ada transparansi. Publik cuma dapat gema, sunyi. Warga bertanya, prosesnya sampai mana ya? Masih jalan atau sudah diparkir rapi? Jika memang tak berani menuntaskan, jangan beri harapan palsu. Sampang tak butuh drama pembuka yang heroik, tapi akhir yang ceritanya jelas. Kalau diam terlalu lama, wajar jika publik curiga. Jangan-jangan ini hanya laporan buatan, ramai di awal, hilang di tengah. Jika berani, buka progresnya, jelaskan tahapannya, tuntaskan, atau jujur dari sekarang. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Bungkam di tengah asap. Benarkah gudang rokok ilegal Camplong dibiarkan? Di Camplong Sampang Madura, asap rokok bukan cuma bikin sesak dada, tapi juga sesak pikiran. Dugaan adanya gudang produksi rokok tanpa cukai kembali menguat, melibatkan dua lokasi milik pengusaha berinisial HS dan HW. Anehnya, yang terdengar justru sunyi. Kasat Reskrim Polres Sampang memilih diam 1000 bahasa, bungkam yang lebih nyaring dari klarifikasi. Lucu tapi getir. Razia rokok ilegal rajin di jalan raya, tapi sumber produksi seolah kebal. Yang disisir hanyalah ekor, kepalanya dibiarkan. Jika tak ada pelanggaran, bukankah penjelasan terbuka itu mudah? Jika dibiarkan tanpa klarifikasi, wajar publik curiga apakah hukum sedang menutup mata atau sedang melindungi. Padahal rokok tanpa pita cukai bukan main-main. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tegas mengatakan pidana dan denda berat menanti. Diamnya aparat justru menggerus kepercayaan publik dan memupuk spekulasi. Hukum jangan jadi bisu saat negara dirugikan. Dorong klarifikasi resmi dan kawal penindakan sampai tuntas. Terang itu perlu, bukan asap. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Kendaraan dinas plat merah, tapi nasibnya mirip motor tanpa surat di ujung gang. Kemana pajak dan dokumennya pergi? Sampang kembali bikin geleng kepala. Sebanyak 772 kendaraan dinas Pemkab Sampang tercatat masih nunggak pajak hingga 2025. Plat merah, kewajiban abu-abu. Ironisnya, penertiban sudah dilakukan sejak tahun lalu, tapi hasilnya seperti menimba air laut tak pernah habis. Dinas Kesehatan KB dan Dinas Pendidikan Sampang jadi penyumbang tunggakan terbanyak. Dua OPD yang bicara soal pelayanan publik, tapi urusan pajak kendaraan masih bolong-bolong. Belum selesai di situ, 227 unit kendaraan hilang secara administrasi. Fisiknya entah kemana, STNK dan BPKB lenyap bak ditelan kabut. Ada juga 243 unit dilelang, dan dari ribuan kendaraan, hanya 601 unit yang suratnya lengkap. Sisanya seperti aset siluman. Pertanyaannya sederhana,
Kalau rakyat telat pajak didenda, kalau pejabat telat pajak diapakan ya? Publik menunggu ketegasan, bukan sekedar evaluasi. Warga Sampang saatnya ikut mengawasi aset daerah. Jangan biarkan plat merah jadi simbol kebal aturan. Bagian aset, gimana? Aman? Salam intelektual. Jatim darurat. Ketika Sampang masuk 5 besar kasus barang haram, angkanya bikin dahi berkerut. Sampang kini tak sekedar ramai dengan lalu lintas, tapi juga lalu lintas perkara. Sepanjang 2025, Polres Sampang menangani 304 kasus kriminal. Kedengarannya sibuk, tapi tunggu dulu. Tak semuanya selesai. Ada 44 perkara yang tertinggal, menggantung seperti jemuran di musim hujan. Lebih miris lagi, 147 kasus barang haram menempatkan Sampang di 5 besar Jawa Timur. Prestasi? Jelas bukan. Ini alarm keras. Barang haram beredar, generasi muda jadi target, dan 18 diantaranya residivis, yang artinya penjara belum tentu bikin jera. Polisi bekerja, itu fakta. 247 tersangka diamankan, berkas P21 menumpuk. Tapi publik bertanya, apakah ini cukup? Saat narkoboy menyebar di 14 kecamatan, ini bukan lagi soal penindakan semata, tapi pencegahan yang tertatih. Keamanan tak boleh sekedar laporan akhir tahun, ia harus terasa di gang, di sekolah, dan di rumah. Jika daerah sudah darurat, maka responnya tak bisa biasa-biasa saja. Warga Sampang berhak aman, tekan, awasi, suarakan, dan tagih janji pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual.